Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak minta kesediaan Maya untuk memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? Tonsi, ketua kelas. Jika saya saudara Arni. Oh ya. Alasannya apa Tonsi? Izin ya. Oh ya, itu lomba. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks, pidato, persuasi. Oke. Secara umum kita membahas dan belajar bersama terkait teks pidato persuasif. Dan secara lebih khususnya lagi, dari teks pidato persuasif itu apa yang kita pelajari beberapa minggu lalu? Jangan rame-rame. Kalau rame-rame kelihatan semua paham. Coba satu-satu. Angkat tangan, tunjuk jari yang masih ingat. Ya. Oke, Maya. Struktur pidato persuasif. Lalu apa lagi? Iya, kaidah kebahasaan. Baik. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar, ya, Bapak akan menjelaskan tentang apa? Iya, betul sekali. Cerita pendek. Dan lebih khususnya lagi mengidentifikasi unsur pembangunnya. Ya. Mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Lalu adapun indikator pencapaian kompetensinya. Supaya apa? Peserta didik mampu, ya, mampu apa? Iya, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra teks cerita pendek ini. Dan setelah mampu menjelaskan, mampu menganalisis, ya, mampu menganalisis. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi. Silakan tangannya di atas. Oke, sudah konsentrasi ya. Di bawah. Saya yang belum konsentrasi pagi ini. Oke. Di bawah. Ini sirah review lagi yang salah. Di bawah ada dua yang tidak konsentrasi ya. Di bawah. Silakan di samping. Oke, konsentrasi. Lalu setelah di samping, silakan di atas. terlambat, kurang konsentrasi. Oke, tepuk tangan. Ya, model guru. Semuanya tetap menghadap ke Bapak. Oke, sudah berkelompok semuanya ya? Ada yang tertukar kelompok tadi tanpa sepengetahuan Bapak? Jangan sampai silsa. Tidak. Donsi? Tidak. Oke, baik. Tadi kita sudah bersama-sama tahu apa itu teks cerita pendek. Ya tahu? Nah sekarang dalam kelompok coba kalian diskusikan supaya yang tidak aktif menjadi lebih aktif dan usahakan yang berbicara itu yang kurang aktif. Seperti teman kalian ini. Setiap kali pembelajaran Bapak selalu perhatikan. Ini datang, duduk, diam saja di kelas. Menurut saya diam itu bukan emas tapi karat. Ya, karat. Supaya tidak menjadi karat, maka berbicara aktif dalam kelas. Kemudian ini juga, ya. Lalu si Efram, kemudian si Nancy, coba lebih aktif lagi. Dan teman kelompok wajib membantu supaya teman kalian ini lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, apa itu unsur
unsur pembangun teks cerita pendek. Apa yang kalian tahu? Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, Bapak tadi mintanya apa? Berdiskusi dulu supaya yang tidak tahu jadi tahu dan yang tidak aktif jadi aktif. Ayo. Apakah yang Anda tahu tentang unsur? Yang Anda tahu dulu, yang Anda tahu. Mungkin pernah membaca, mendengar, atau mungkin kalian pernah berdiskusi, atau di kelas 7 mungkin pernah belajar tentang teks cerita pendek, atau pernah membaca teks cerita pendek. Ayo, berdiskusi. Ini kelompok ini tidak berdiskusi, ini kelompok 3. Berdiskusi kelompok 3. Ayo, apakah yang Anda tahu tentang unsur pembangun cerita pendek? Di sini. Oke, unsur intrinsik, bukan intrinsik ya, bukan intrinsik, intrinsik. Lalu yang kedua, Maya, unsur merupakan. Oh, jawab yang di dalam. Bukan yang diminta unsur pembangunnya. Kenapa menjelaskan pengertian unsur lagi? Yang kedua apa Maya? Ekstrinsik, intrinsik dan ekstrinsik. Oke, intrinsik itu apa? Yang membangun. Intrinsik itu membangun teks cerita pendek itu dari dalam cerita. Lalu kalau ekstrinsik, Yona? Oke, membangun ya. Ini kan unsur pembangun. Berarti jangan lupa kata membangunnya. Membangun teks cerita pendek dari luar, dari lingkungan di luar teks cerita pendek. Yang pertama itu adalah tema cerita pendek. Nanti setelah memahami ini, diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan ini. Ya, tema itu apa? Tema itu apa? Ayo berdiskusi 1 menit atau setengah menit. Yang tahu beritahu, yang tidak tahu. Yang belakang itu duduknya di tengah. Yang itu duduknya di tengah. Beri dia kesempatan. Duduknya di tengah. Sandro, beri kesempatan. Duduknya di tengah. Silakan. Duduknya di tengah. Supaya lebih aktif. Ya, Refli ya. Ya, bantu dia. Bantu teman kalian. Efra. Tema itu apa? Gagasan dasar. Oke. Gagasan dasar. Apalagi? Ada yang tahu? Oke. Yang tidak apa? Ini sifat umum. Apalagi? Refli. Bersifat menjiwai. Coba dijelaskan lebih konkret supaya lebih dipahami. Menjiwai seluruh. Maksudnya bagaimana? Ya? Oke, yang gagasan dasar yang menjiwai keseluruhan cerita. Kira-kira itu kan pemahaman. Coba dijelaskan lebih simpel lagi supaya teman-teman paham. Oke, menjiwai isi cerita. Kira-kira contohnya bagaimana? Misalnya judulnya tentang keadilan. Judulnya keadilan, temanya ketidakadilan. Hubungannya apa? Judulnya apa? Persahabatan. Oke, sekarang persahabatan judulnya. Ya? Temanya hubungan sosial. Menceritakan bangsa.
alur maju, alur yang menceritakan masa sekarang. Oke, sudah mulai muncul gambaran. Terima kasih Sandro. Nah, kelompok Selsa. Alur maju misalnya alur yang menceritakan dari masa kecil sampai Iya. sekarang. Sampai sekarang. Sedangkan- Seperti itu contohnya. Ya, alur Sebentar, satu-satu. Berikan kesempatan yang lain gitu ya. Membaca teks tersebut. Ya, bersama-sama membaca teks tersebut. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi pertama. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok lain menyimak hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian nanti setiap kelompok wajib memberikan minimal 1 pertanyaan atas hasil diskusi kelompok 1. Diberikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Pertanyaan lain dari kelompok 3. Ayo, oke, Refli silakan bertanya. Kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan, oke. apakah pesan tersebut disampaikan secara lisan atau tertulis? Iya. Apakah pesan tersebut disampaikan tersurat atau tersirat? Coba buktikan. Nah, pembuktiannya. Silakan ini disampaikan secara tersirat. Oke. Kemudian Pembuktiannya apa? Coba dibuktikan. Kenapa sampai pesan itu disebut tersirat di dalam teks Pentakedes? Adalah latar, dan yang terakhir ada amanah. Ada sudut pandang. Lalu yang berikut adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Apa saja unsur ekstrinsiknya? Oke, Servi. Masyarakat. Nilai-nilai itu kesimpulan akhirnya ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Tadi yang perempuan yang berdoa, sekarang saya minta, Bapak minta yang laki-laki. Sandro pimpin kita.